Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman akuntansi 2024 Di sini kami dari kelompok 5 teori akuntansi akan mempresentasikan mengenai akuntansi nilai saat ini. Baik, untuk kelompok kami sendiri yang beranggotakan saya, Kristina, dengan NIM akhir 028, kemudian ada Puspita dengan NIM akhir 071, Revalin dengan NIM akhir 089, Jemima dengan NIM akhir 144, Zamrotus dengan NIM akhir 172, Laura dengan NIM 185. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya di next slide. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi konsep laba. Relevansi konsep laba yaitu alasan mengapa laba dianggap penting dan tetap digunakan dalam berbagai keputusan ekonomi. Dalam akuntansi, laba bukan hanya dipandang sebagai angka keuntungan saja, tetapi juga sebagai informasi yang membantu menilai kondisi, kinerja, dan prospek perusahaan. Oleh karena itu, konsep laba ini memiliki banyak kegunaan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Relevansi laba ini dapat dilihat dari beberapa fungsi utamanya. Yang pertama yaitu laba digunakan sebagai dasar perpajakan. Ketika perusahaan memperoleh laba, pemerintah menggunakan informasi tersebut untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Yang artinya, laba ini menjadi ukuran kontribusi perusahaan terhadap negara. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula kewajiban pajaknya. Kemudian yang kedua yaitu laba membantu perusahaan menentukan pembagian dividen. Dari laba yang diperoleh, perusahaan harus memutuskan apakah keuntungan itu akan dibagi kepada pemegang saham atau disimpan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha. Jadi, laba di sini berperan dalam menentukan arah kebijakan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu laba menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditor. Investor melihat laba untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi, sedangkan kreditor melihat laba ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan laba yang stabil biasanya dianggap lebih sehat dan lebih terpercaya. Kemudian yang keempat yaitu laba digunakan untuk memprediksi masa depan perusahaan. Maksudnya adalah laba ini tidak hanya digunakan untuk melihat kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga memperkirakan kondisi perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, laba periode sebelumnya sering dijadikan dasar untuk meramalkan laba pada periode berikutnya. Dalam praktiknya, laba ini terdiri dari laba biasa dan laba luar biasa. Laba biasa berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan yang sifatnya lebih stabil dan berulang. Sedangkan laba luar biasa berasal dari kejadian yang tidak rutin sehingga cenderung tidak tetap. Nah, karena pentingnya kemampuan prediksi tersebut, perusahaan terkadang berusaha menjaga agar laba terlihat stabil dari tahun ke tahun. Nah, upaya ini itu juga disebut dengan income smoothing atau perataan laba. Kemudian yang kelima yaitu laba digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen. Ketika laba meningkat, manajemen itu sering dianggap berhasil mengelola sumber daya perusahaan secara efektif. Sebaliknya, ketika laba itu turun, si manajemen ini sering diartikan sebagai tanda bahwa pengelolaan perusahaan itu perlu dievaluasi. Jadi, dari pembahasan yang telah disebutkan tadi, laba ini disebut relevan karena informasinya itu digunakan hampir dalam semua keputusan penting perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas konsep akuntansi tradisional tentang laba. Konsep akuntansi tradisional tentang laba adalah konsep laba yang digunakan dalam akuntansi konvensional. Dalam konsep ini, laba dihitung dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Fokusnya ada pada transaksi yang benar-benar terjadi, sehingga laba dianggap lebih objektif dan mudah dibuktikan. Nah, dalam konsep tradisional, laba dihitung berdasarkan historical cost atau harga perolehan awal, yang artinya aset dicatat sesuai dengan harga saat dibeli, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Oleh karena itu, kenaikan nilai aset belum dianggap sebagai laba apabila aset tersebut belum dijual. Nah, konsep ini juga menggunakan prinsip realisasi, yang dimana pendapatan baru diakui ketika penjualan benar-benar terjadi.
Setelah itu, biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut dicocokkan melalui prinsip matching. Jadi, intinya konsep laba akuntansi tradisional adalah laba yang hanya diakui jika transaksinya sudah benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara jelas. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari laba akuntansi. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Antara lain yang pertama yaitu sudah lama digunakan dan dianggap bermanfaat. Laba akuntansi mampu bertahan dalam praktik akuntansi selama bertahun-tahun karena dianggap berguna bagi pengambilan keputusan. Jika laporan berbasis historical cost memang tidak bermanfaat, seharusnya sistem ini sudah lama ditinggalkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa laba akuntansi masih dianggap relevan oleh investor, manajemen, maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu lebih objektif dan dapat diverifikasi. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi dan memiliki bukti yang jelas. Nah, konsep ini juga menekankan bahwa akuntansi sebaiknya melaporkan fakta, bukan perkiraan nilai yang belum pasti. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat konservatif. Dalam laba akuntansi, keuntungan baru diakui jika benar-benar sudah direalisasi, sedangkan kenaikan nilai yang belum pasti biasanya belum diakui sebagai laba. Nah, tujuannya adalah agar perusahaan lebih berhati-hati dan tidak melaporkan labanya terlalu tinggi. Kemudian yang keempat yaitu berguna untuk pengendalian dan penilaian manajemen. Laba akuntansi membantu menilai bagaimana manajemen menggunakan sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Dari laba yang dihasilkan, pengguna laporan keuangan dapat melihat apakah manajemen menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan laba akuntansi. Di antaranya yaitu yang pertama, laba belum menunjukkan keuntungan ekonomi yang sebenarnya. Dalam laba akuntansi, keuntungan baru diakui jika sudah terjadi transaksi penjualan. Jadi, walaupun nilai aset naik, kenaikan tersebut belum dianggap sebagai laba selama aset tersebut belum dijual. Nah, hal ini mengakibatkan laba perusahaan bisa terlihat lebih kecil atau kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu angka laba bisa berbeda antar perusahaan. Nah, perusahaan dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda, misalnya metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. Perbedaan metode ini membuat angka laba antar perusahaan bisa berbeda meskipun kondisi usahanya hampir sama. Oleh karena itu, laba menjadi sulit dibandingkan secara langsung antar perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kurang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Laba akuntansi menggunakan historical cost atau harga lama, padahal harga pasarnya itu bisa berubah akibat inflasi atau perubahan ekonomi. Nah, hal ini mengakibatkan informasi laba kadang kurang relevan untuk menunjukkan keadaan perusahaan saat ini. Selanjutnya di sini ada hakikat dari konsep ekonomi tentang laba. Konsep ekonomi tentang laba melihat laba sebagai peningkatan kesejahteraan atau kekayaan, bukan hanya selisih pendapatan dan biaya seperti dalam akuntansi. Oleh karena itu, konsep laba ekonomi ini lebih luas dibandingkan dengan laba akuntansi. Hal ini dijelaskan pula oleh Adam Smith yang menjelaskan laba sebagai peningkatan kekayaan. Nah, pemikiran ini kemudian berkembang melalui Fisher yang membagi laba menjadi 3 bentuk, yaitu laba real, laba psikis, dan laba uang. Yang pertama yaitu ada laba psikis. Laba psikis adalah kepuasan atau kenikmatan yang dirasakan seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa. Nah, konsep ini bersifat psikologis sehingga tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya, ketika seseorang membeli rumah yang nyaman, lalu ia merasa lebih tenang dan bahagia. Nah, rasa puas tersebut disebut sebagai laba psikis. Kemudian yang kedua yaitu ada laba real. Laba real adalah manfaat nyata yang dirasakan dari konsumsi barang atau jasa dan biasanya berkaitan dengan daya beli atau biaya hidup. Contohnya itu ketika pendapatan seseorang naik dan ia mampu membeli lebih banyak kebutuhan dibandingkan sebelumnya, maka secara real kesejahteraannya meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu laba uang, yaitu pendapatan dalam bentuk uang yang diterima dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Nah, ini merupakan bentuk laba yang paling mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti gaji, pendapatan usaha, atau penerimaan kas perusahaan yang termasuk laba uang. Nah, menurut Fisher, dari ketiga laba tadi, laba real itu lebih penting karena lebih menggambarkan kesejahteraan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya Kindle juga menjelaskan bahwa laba ekonomi ini berasal dari konsumsi ditambah dengan kenaikan modal selama satu periode. Nah, konsep ini dapat dirumuskan sebagai rumus sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal menjelaskan kapan perusahaan benar-benar bisa dikatakan memperoleh laba. Atau dengan kata lain, perusahaan baru dianggap memperoleh laba jika modal awalnya sudah tetap terjaga. Nah, contoh sederhananya seperti berikut. Jika modal awal perusahaan 100 juta, lalu di akhir tahun menjadi 120 juta, sekilas ini kan terlihat labanya 20 juta ya. Namun, ada pertanyaan, apakah 20 juta itu benar-benar keuntungannya atau hanya untuk mengganti kenaikan harga aset dan biaya produksi? Nah, dari sinilah muncul beberapa konsep pemeliharaan modal. Yang pertama yaitu pemeliharaan uang. Konsep ini paling sederhana karena yang dilihat hanya jumlah uang modal awal dan modal akhirnya saja. Jika modal akhir lebih besar, maka selisihnya dianggap laba. Contohnya, ketika modal awalnya itu 100 juta, kemudian modal akhirnya 120 juta, maka labanya dianggap 20 juta. Nah, konsep ini dipakai dalam akuntansi tradisional berbasis historical cost. Kemudian, konsep yang kedua yaitu pemeliharaan daya beli umum. Konsep ini tidak hanya melihat jumlah uang saja, tetapi juga memperhatikan inflasi atau daya beli uang. Nah, jadi perusahaan dianggap laba jika kenaikan modal melebihi penurunan daya beli akibat inflasi. Nah, contohnya nih, misalkan modal awalnya senilai 2.000, kemudian inflasinya 10%, kemudian modal akhirnya 3.000. Nah, karena daya beli uang turun, laba ini tidak lagi 1.000, tetapi menjadi Rp800. Nah, Rp800 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari modal awal setelah disesuaikan inflasi, yaitu 2.000 ditambah dengan 2.000 dikalikan 10%, yaitu 2.200. Sehingga 3.000 dikurangi 2.200 menghasilkan laba Rp800. Nah, yang artinya sebagian kenaikan modal Rp200 ini untuk menutup dampak inflasi, sedangkan sisanya Rp800 baru dianggap laba yang benar-benar menambah kekayaan perusahaan. Selanjutnya konsep ketiga yaitu pemeliharaan kapasitas produktif. Konsep ini berfokus pada kemampuan perusahaan untuk tetap berproduksi. Jadi, sebelum mengakui laba, perusahaan harus mampu mempertahankan aset atau kapasitas produksinya terlebih dahulu. Contohnya, ketika dulu membeli mesinnya itu seharga 100 juta. Sekarang harga mesin penggantinya naik jadi 150 juta. Nah, perusahaan terlihat mendapat tambahan kekayaan sebesar 40 juta, tetapi tambahan itu belum tentu laba karena perusahaan perlu uang lebih besar untuk membeli mesin pengganti agar produksinya tetap berjalan. Jadi, sebagian kenaikan kekayaan sebenarnya hanya untuk mempertahankan kapasitas produksi perusahaan. Kemudian, konsep yang terakhir atau konsep yang keempat yaitu pemeliharaan kapasitas produktif dan daya beli umum. Konsep ini paling ketat karena perusahaan harus mempertahankan kapasitas produksinya sekaligus mempertahankan daya beli modalnya terhadap inflasi. Nah, contohnya di sini kebutuhan mempertahankan kapasitas produksinya itu 2.500. Kemudian inflasinya 10% dan aktiva basi akhirnya yaitu Rp3.000. Nah, maka labanya hanya Rp250. Nah, Rp250 ini didapat dari mana? Didapat dari kebutuhan mempertahankan kapasitas produksi yang 2.500 itu saat terjadi inflasi, yaitu sebesar 2.750 yang diperoleh dari 2.000 ditambah dengan 10%, 2.500 ditambah dengan 10% dikalikan 2.500. Nah, kemudian dari 3.000 dikurangi dengan 2.750 menghasilkan laba sebesar Rp250. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep nilai saat ini. Jadi,
Konsep pemeliharaan kapasitas produktif itu meminta untuk aktiva dan juga kewajiban perusahaan harus disajikan dalam nilai saat ini. Nilai saat ini itu dapat diperhitungkan berdasarkan tiga metode, yaitu kapitalisasi atau metode nilai sekarang. Kemudian yang kedua adalah nilai masuk saat ini. Yang ketiga nilai keluar saat ini. Kemudian yang keempat itu bisa diukur menggunakan ketiga metode di atas atau dikombinasikan dengan ketiga metode di atas. Oke, untuk slide pada saat ini saya akan membahas metode yang pertama dari konsep nilai saat ini. Salah satunya adalah kapitalisasi. Nah, menurut metode kapitalisasi, untuk memperhitungkan nilai saat ini, nilai yang dikapitalisasi atau nilai sekarang dari suatu aktiva, sekelompok aktiva atau total nilai aktiva adalah jumlah bersih dari ekspektasi arus kas yang didiskontokan sehubungan dengan aktiva, kelompok aktiva atau aktiva selama usia manfaat. Konsep ini tuh konsep dari kapitalisasi itu sama dengan konsep nilai sekarang atau bagian dari konsep nilai sekarang. Nah, konsep ini tuh muncul karena akuntansi tradisional itu menggunakan history cost yang dianggap kurang mampu untuk menunjukkan nilai ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Nah, untuk konsep ini itu berhubungan dengan pemeliharaan kapasitas produktif. Perusahaan itu dianggap mempertahankan modalnya apabila perusahaan masih mampu mempertahankan kemampuan produksinya. Contohnya adalah sebuah perusahaan memiliki 5 mesin produksi. Nah, harga tiap mesin produksinya itu ketika dibeli adalah seharga 100 juta. Jadi total kelima mesin tersebut adalah 500 juta. Beberapa tahun kemudian harga mesinnya itu naik menjadi 200 juta per unit. Agar perusahaan itu tetap memiliki 5 mesin tersebut, perusahaan sekarang membutuhkan 1 miliar dari total pembelian 5 mesin tersebut. Jika perusahaan hanya memiliki 500 juta, maka perusahaan itu sebenarnya sudah kehilangan sebagian dari kapasitas produksinya. Karena itu, nilai aset itu tidak cukup dilihat dari harga lama, tetapi juga harus berdasarkan nilai sekarang. Oleh karena itu, konsep dari nilai saat ini yang menggunakan metode kapitalisasi itu sangat penting untuk digunakan. Jadi seperti itu. Nah, adapun beberapa tujuan dari metode kapitalisasi ini. Jadi metode kapitalisasi ini tuh memiliki beberapa tujuan penting yang dapat dilihat di atas. Itu yang pertama adalah untuk menentukan nilai ekonomis sebenarnya dari aktiva. Jadi metode ini tuh bertujuan untuk menunjukkan nilai ekonomis aktiva berdasarkan manfaat yang akan diberi di masa depan. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi yang lebih relevan. Jadi nilai sekarang itu dianggap lebih relevan dibandingkan historical cost karena lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan. Jadi metode kapitalisasi ini tuh berguna untuk investasi, penilaian perusahaan, merger, pembelian aset, dan juga evaluasi kinerja. Untuk tujuan yang keempat atau tujuan yang terakhir adalah untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jadi metode ini kan fokusnya pada kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi itu tadi adalah tujuan-tujuan dari metode kapitalisasi. Jadi adapun variabel ini adalah variabel yang dilibatkan dalam metode kapitalisasi. Nah, variabel yang pertama adalah ekspektasi arus kas, di mana ekspektasi arus kas ini adalah perkiraan arus kas. Arus kas ini adalah arus kas bersih yang akan diterima dari penggunaan aktiva di masa depan. Jadi dalam metode kapitalisasi, perusahaan itu harus
harus mampu dan juga harus dapat memperkirakan berapa pendapatan yang akan dihasilkan aset, berapa biaya yang akan terjadi, dan berapa arus kas bersih yang akan diperoleh. Sebagai contohnya adalah em, tahun pertama arus kas sebesar 7.000, kemudian tahun kedua arus kas sebesar 8.500.000, tahun ketiga sebesar 10.000, dan tahun keempat sebesar 12.000. Nah, data tersebut itu menunjukkan perkiraan kas yang akan dihasilkan aset selama 4 tahun itu disebut dengan ekspektasi, karena memang belum pernah benar-benar terjadi dan juga masih berupa prediksi. Jadi ekspektasi arus kas itu sangat penting karena nilai perusahaan itu sangat bergantung pada harapan keuntungan masa depan. Kemudian yang kedua adalah waktu arus kas, di mana waktu arus kas ini menunjukkan kapan kas akan diterima. Jadi faktor waktu itu sangat penting karena uang sekarang itu lebih bernilai dibandingkan uang di masa depan. Contohnya, menerima 1 juta sekarang itu lebih baik daripada menerima 1 juta di masa depan. Karena itu, arus kas masa depan harus diskontokan menjadi nilai sekarang. Jadi semakin lama arus kas terima, akan semakin kecil nilai sekarangnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah tahun sisa usia aktiva. Ini adalah variabel ketiga, di mana eh, berapa lama aset itu masih dapat menghasilkan manfaat ekonominya. Jadi jika suatu aset memiliki umur manfaat 4 tahun, maka arus kas itu hanya dihitung selama 4 tahun. Setelah umur manfaatnya habis, aset dianggap tidak lagi menghasilkan manfaat ekonominya. Karena itu, umur manfaat mempengaruhi nilai kapitalisasi. Semakin panjang umur manfaat, semakin besar kemungkinan arus kas sehingga nilai aset itu dapat lebih tinggi. Untuk yang keempat adalah tingkat diskonto yang tepat. Tingkat diskonto itu adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang. Jadi tingkat diskonto ini digunakan karena arus kas masa depan itu harus diubah menjadi nilai sekarang. Semakin tinggi tingkat diskontonya, semakin kecil nilai sekarangnya. Hal ini karena tingkat diskonto itu mencerminkan resiko, ketidakpastian, dan juga tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Jadi itu tadi presentasi saya mengenai konsep-konsep nilai saat ini dan juga salah satu metode yang dapat digunakan untuk konsep-konsep nilai saat ini. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini kita akan membahas terkait harga masuk saat ini atau current entry price. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita mengukur nilai suatu aktiva berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan sekarang untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara. Nah, bayangkan perusahaan kita itu punya mesin yang udah dibeli 2 tahun yang lalu. Nah, di akuntansi nilai saat ini, kita nggak lagi melihat harga belinya yang dulu atau biaya historisnya, tapi kita memikirkan kalau hari ini mau beli mesin yang sama atau yang fungsinya sama, berapa uang yang harus dikeluarkan. Nah, ini ada interpretasi utama dari harga masuk saat ini. Yang pertama yaitu biaya penggantian bekas atau used replacement cost. Nah, ini adalah jumlah uang untuk memperoleh aktiva yang serupa di pasar barang bekas dengan sisa manfaat yang sama. Nah, logikanya, kalau misal kita cari mesin di pasar barang bekas yang sisa umurnya sama dengan mesin kita yang sekarang, itu berapa harganya atau berapa nilainya. Lalu yang kedua ada biaya reproduksi atau reproduction cost, yaitu biaya untuk memperoleh aktiva yang identik atau bahkan sama persis dengan aktiva yang sudah ada. Nah, di sini kita bicara tentang menduplikasi atau duplikatnya ya. Jadi berapa biaya yang harus digunakan untuk membangun atau membeli aset yang identik sama persis dengan yang kita punya sekarang. Lalu yang ketiga yaitu kapasitas produktif, itu menekankan pada pergantian atau penggantian kapasitas produksi dengan teknologi modern, bukan sekedar mengganti barang yang sudah usang atau ketinggalan zaman.
Nah, ini yang paling modern. Kadang teknologi mesin lama itu sudah tidak ada lagi. Jadi yang kita ukur adalah berapa biaya untuk mendapatkan kapasitas produksi yang sama dengan menggunakan teknologi terbaru. Jadi fokusnya bukan pada fisiknya, tapi pada kemampuan berproduksinya. Lalu yang selanjutnya ada metode pengukuran atau urutan preferensi AHA. Jadi untuk mendapatkan angka yang akurat, urutan prioritas yang disarankan itu dari harga pasar ke indeks harga khusus baru ke apresial atau penilaian. Jadi yang pertama itu harga pasar. Ini bukti paling objektif jika tersedia pasar yang mapan, misalnya di tanah atau peralatan standar. Kalau dari harga pasar belum mumpuni, kita naik ke indeks harga khusus. Jadi ini digunakan jika harga pasar itu tidak tersedia dengan menyesuaikan biaya historis menggunakan indeks tertentu. Kalau dua-duanya tidak bisa, yang terakhir kita menggunakan apresial atau penilaian. Jadi digunakan sebagai alternatif terakhir oleh manajemen jika kedua metode tersebut tidak memungkinkan untuk digunakan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait akuntansi bagi keuntungan dan kerugian kepemilikan. Nah, keuntungan atau kerugian kepemilikan ini muncul karena adanya perubahan harga aktiva selama aktiva tersebut ditahan oleh perusahaan. Ada dua unsur utama, yaitu realisasi dan yang belum terrealisasi. Kalau yang sudah realisasi atau realis, itu keuntungan atau kerugian dari barang yang sudah terjual atau kewajiban yang sudah dihapuskan. Kalau yang belum terrealisasi atau unrealized, itu keuntungan atau kerugian dari barang yang masih dimiliki atau kewajiban yang masih ada pada akhir periode laporan. Yang menarik adalah bagaimana cara kita mencatat untung dari unsur utama tadi. Jadi ada dua perdebatan di teori akuntansi, yaitu berdasarkan pemeliharaan modal finansial atau uang dan pemeliharaan modal fisik. Kalau pemeliharaan modal finansial, itu keuntungan kepemilikannya dianggap sebagai bagian dari laba. Nah, fokusnya adalah untuk meningkatkan nilai nominal uang yang diinvestasikan. Kalau berdasarkan pemeliharaan modal fisik, itu keuntungan kepemilikan dianggap sebagai penyesuaian dari ekuitas atau modal, bukan dari laba. Tujuannya untuk mempertahankan kapasitas operasi perusahaan agar tetap sama seperti awal periode. Oke, yang terakhir kita akan membahas terkait isu khusus, yaitu penyusutan backlog atau backlog depreciation. Nah, terakhir itu ada isu teknis yang bernama penyusutan backlog yang terjadi pada aset tetap seperti bangunan atau mesin. Ketika harga penggantian mesin itu naik setiap tahunnya, maka beban penyusutan tahun-tahun lalu itu jadi terlihat terlalu kecil kalau dibandingkan dengan harga mesin yang baru. Selisih kekurangan akumulasi penyusutan dari tahun-tahun yang lalu yang disebut dengan backlog. Jadi kita harus menyesuaikan supaya akumulasi penyusutannya itu benar-benar mencerminkan persentase dari harga aset yang sudah mahal di masa sekarang. Jadi ada 3 metode untuk mencatatnya, itu bisa langsung dibebankan ke saldo laba ditahan, ke laba berjalan, atau disesuaikan melalui akun keuntungan kepemilikan. Jadi masalah yang mendasari dari backlog ini itu adalah akumulasi penyusutan di masa lalu yang tidak cukup untuk menutupi harga penggantian yang baru. Nah, solusinya itu baru kita bisa menambahkan penyusutan backlog untuk menyesuaikan akumulasi penyusutan agar mencerminkan persentase dari harga yang masuk saat ini. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai mekanisme teknis bagaimana perusahaan mentransformasi laporan keuangan dari basis biaya historis menjadi nilai saat ini. Yang pertama ada penentuan nilai penggantian yang objektif. Penerapan dimulai dengan mengidentifikasi harga masuk saat ini untuk setiap elemen aset. Ini bukan harga jual, melainkan harga yang harus dibayar perusahaan saat ini untuk memperoleh aset yang serupa atau memiliki kapasitas produk yang sama. Nah, langkah ini melibatkan dua hal. Yang pertama, aset lancar, yaitu menilai persediaan berdasarkan harga pasar terkini dari pemasok. Dan yang kedua, ada aset tetap, yaitu menilai tanah, bangunan, dan mesin dengan mempertimbangkan harga pasar saat ini atau estimasi biaya konstruksi atau pembelian baru untuk aset dengan spesifikasi yang sama.
Nah, baik yang kedua ada mekanisme pemisahan laba operasional. Sistem ini secara ketat memisahkan keuntungan yang berasal dari efisiensi manajemen dengan keuntungan yang berasal dari pergerakan harga pasar. Nah, proses perhitungannya sendiri yaitu perusahaan menghitung beban seperti harga pokok penjualan bukan berdasarkan harga beli lama, melainkan berdasarkan harga barang tersebut saat barang itu dijual. Nah, tujuannya sendiri agar angka laba operasional benar-benar mencerminkan margin keuntungan yang bisa dipertahankan jika harga-harga tetap berada pada level saat ini. Baik, yang ketiga ada pengakuan keuntungan kepemilikan atau holding gains. Nah, teknik ini mencatat kenaikan nilai aset selama masa penyimpanan sebagai bagian dari laba ekonomi. Keuntungan ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu keuntungan terrealisasi. Nah, ini mencakup selisih nilai pada aset yang sudah keluar dari perusahaan, atau barang yang terjual atau penyusutan aset tetap. Selisih antara biaya historis dan biaya penggantian pada item-item ini diakui sebagai keuntungan yang sudah terrealisasi dalam laporan laba rugi. Yang kedua yaitu keuntungan belum terrealisasi. Nah, ini adalah kenaikan nilai pada aset yang masih dikuasai perusahaan hingga akhir periode. Nilai ini disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca untuk menunjukkan bahwa kekayaan bersih perusahaan telah meningkat karena kenaikan nilai pasar aset tersebut meskipun belum dikonversi menjadi kas. Baik, untuk yang selanjutnya ada evaluasi akuntansi berbasis harga masuk saat ini. Evaluasi ini menimbang efektivitas sistem nilai saat ini dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi pengambil kebijakan. Yang pertama ada keunggulan strategis bagi manajemen dan investor. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transparansi sumber laba. Nah, sistem ini menjawab pertanyaan kritis apakah perusahaan untung karena jago berbisnis atau hanya karena beruntung membeli aset saat harganya murah. Nah, dengan memisahkan laba operasi dan keuntungan kepemilikan, pemangku kepentingan bisa menilai kualitas manajemen secara lebih objektif. Yang kedua yaitu prediksi arus kas masa depan. Karena semua biaya dinilai dengan harga saat ini, laporan keuangan menjadi indikator yang lebih akurat untuk memprediksi berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengganti persediaan atau mesin di masa depan. Dan yang terakhir ada distribusi laba yang sehat. Nah, sistem ini mencegah perusahaan membagikan dividen terlalu besar yang sebenarnya berasal dari laba semu akibat inflasi. Laba operasional saat ini memberikan batasan jumlah aman yang bisa dibagikan tanpa mengurangi kapasitas operasional perusahaan. Nah, yang kedua ada kelemahan operasional dan tantangan teoritis. Nah, ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada masalah verifikasi dan keandalan. Berbeda dengan biaya historis yang memiliki bukti kwitansi fisik, nilai saat ini seringkali bergantung pada estimasi atau kutipan harga pasar yang mungkin tidak tersedia setiap saat. Nah, hal ini menimbulkan risiko bias atau manipulasi dalam pelaporan. Yang kedua ada dikotomi harga spesifik versus harga umum. Sistem ini sangat mahir menangani perubahan harga barang tertentu. Namun, sering dikritik karena tidak memperhitungkan perubahan daya beli uang secara umum. Nah, perusahaan mungkin terlihat kaya karena harga asetnya naik, padahal secara real, daya beli uangnya sedang jatuh atau mengalami inflasi. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kompleksitas teknik, yaitu memelihara catatan harga pasar untuk ribuan jenis persediaan dan aset tetap secara terus-menerus, memerlukan investasi besar pada sistem informasi dan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga keluar saat ini. Harga keluar saat ini merupakan jumlah kas yang dapat diterima apabila suatu aktiva dijual sekarang atau jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan atau menjadwalkan kembali kewajiban saat ini. Konsep ini berfokus pada harga jual saat ini, bukan harga beli ataupun harga historis di masa lalu. Karena itu, aktiva dinilai berdasarkan jumlah kas yang dapat diperoleh jika dijual sekarang sesuai kondisi pasar pada saat pengukuran dilakukan. Selain itu, harga keluar saat ini berkaitan dengan harga jual dalam kondisi likuidasi yang terencana, bukan penjualan secara terpaksa. Kemudian, pada bagian akhir dijelaskan bahwa apabila yang digunakan adalah estimasi penerimaan kas di masa depan, maka konsepnya berubah menjadi ekspektasi nilai keluaran atau nilai besi yang dapat direalisasi. Jadi perbedaannya terletak pada waktu penilaiannya, apakah menggunakan harga jual saat ini atau estimasi penerimaan kas di masa mendatang.
Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang tokoh-tokoh yang mengembangkan konsep harga keluar saat ini, yaitu McNeil, Sterling, dan Chambers. Chambers kemudian menyebutkan konsep ini sebagai current cash equivalent atau setara kas saat ini. Menurut Chambers, harga-harga masa lalu tidak lagi relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi karena kondisi pasar selalu berubah. Oleh sebab itu, keputusan membeli, mempertahankan, atau menjual aktiva sebaiknya menggunakan harga saat ini. Di dalam slide ini juga dijelaskan bahwa harga jual dianggap lebih relevan dibanding harga pembelian. Hal ini karena harga jual menunjukkan jumlah kas yang benar-benar dapat diperoleh perusahaan sekarang sehingga lebih mampu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar kontemporer. Selanjutnya di slide ini menjelaskan bagaimana penilaian aktiva dan kewajiban dilakukan dalam pendekatan harga keluar saat ini. Seluruh aktiva dan kewajiban dinilai kembali menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu berdasarkan harga pasar saat ini setelah dikurangi estimasi biaya penjualan. Apabila harga pasar tidak tersedia secara langsung, maka perusahaan dapat menggunakan indeks harga penjualan khusus atau penilaian yang dilakukan pihak eksternal maupun manajemen perusahaan. Selanjutnya, di slide ini juga menjelaskan ciri utama sistem harga keluar saat ini, yaitu ditinggalkannya prinsip realisasi laba. Artinya, laba tidak harus menunggu penjualan terjadi. Keuntungan operasional dapat diakui pada saat produksi, sedangkan keuntungan dan kerugian kepemilikan diakui ketika terjadi perubahan harga pasar. Karena itu, ketika nilai aktiva meningkat akibat perubahan harga pasar, maka keuntungan tersebut dapat langsung diakui pada saat perubahan nilai terjadi. Jadi pada slide ini dijelaskan inti dari pendekatan harga keluar saat ini. Dalam pendekatan ini, peristiwa yang dianggap paling penting dalam siklus akuntansi adalah saat pembelian atau produksi, bukan saat penjualan. Hal tersebut terjadi karena laba dianggap sudah muncul akibat produksi dan perubahan harga pasar atas aktiva. Oleh karena itu, aktiva dinilai menggunakan harga jual saat ini, sedangkan harga historis dianggap kurang relevan. Akibatnya, laba dapat diakui sebelum penjualan terjadi karena perubahan harga pasar secara langsung mempengaruhi nilai aktiva dan laba perusahaan. Jadi, pendekatan ini lebih menekankan kondisi ekonomi perusahaan berdasarkan nilai pasar saat ini dan kemampuan perusahaan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang sedang berlaku. Baik, pada slide ini dijelaskan penerapan teknik nilai bersih yang dapat direalisasikan dalam pendekatan harga keluar saat ini. Dalam pendekatan ini, persediaan dinilai berdasarkan harga jual saat ini, bukan harga lama saat barang dibeli. Artinya, perubahan harga pasar akan langsung mempengaruhi nilai aktiva perusahaan. Contohnya, perusahaan membeli kopi seharga $6 per unit. Namun, pada akhir periode, harga pasar kopi meningkat menjadi $12 per unit. Karena menggunakan pendekatan harga keluar saat ini, maka persediaan kopi dinilai menggunakan harga pasar terbaru yaitu $12 per unit. Akibat kenaikan harga tersebut, nilai persediaan perusahaan ikut meningkat meskipun kopi belum dijual. Karena itu, perusahaan dapat mengakui keuntungan akibat perubahan harga pasar. Hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak hanya berasal dari kegiatan operasional, tetapi juga dapat berasal dari kenaikan nilai aktiva akibat perubahan harga pasar. Selain itu, neraca perusahaan juga menunjukkan nilai aktiva berdasarkan kondisi pasar saat ini, sehingga laporan keuangan dianggap lebih mampu menggambarkan nilai kondisi ekonomi perusahaan secara aktual dibanding hanya menggunakan harga historis. Baik, pada slide ini dijelaskan evaluasi pendekatan harga keluar saat ini, baik keunggulan maupun kelemahannya. Adapun keunggulan yang pertama adalah pendekatan ini relevan dengan konsep biaya kesempatan karena menunjukkan jumlah kas yang dapat diperoleh apabila aktiva dijual atau digunakan. Yang kedua, pendekatan ini membantu menilai kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga, pendekatan ini dianggap lebih baik dalam mengevaluasi kinerja manajemen karena menggunakan nilai pasar saat ini sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Selain itu, sistem ini juga mengurangi penggunaan alokasi biaya yang bersifat arbiter atau seperti penyusutan berdasarkan estimasi umur manfaat. Karena menggunakan harga pasar, peluang manipulasi laporan keuangan juga dianggap lebih kecil dibanding metode akuntansi konvensional. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, ada sistem ini sulit diterapkan pada aktiva yang tidak memiliki pasar aktif atau nilai jual kembali yang jelas.
Pendekatan ini juga kurang relevan bagi aktiva yang sebenarnya masih digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional normal, bukan untuk dijual. Selain itu, masih terdapat kesulitan dalam menilai aktiva tak berwujud, goodwill, dan kewajiban tertentu. Pendekatan harga keluar saat ini juga dianggap bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha karena penilaiannya cenderung menggunakan dasar likuidasi aktiva. Terakhir, sistem ini tidak memperhitungkan perubahan tingkat harga umum sehingga masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai interpretasi lain atas nilai saat ini, di mana secara umum itu terdapat 5 pendekatan utama yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ada aktiva penting dan juga aktiva tidak penting, di mana aktiva penting merupakan aset yang masih digunakan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Sedangkan aktiva tidak penting merupakan aset yang tidak lagi dibutuhkan dalam operasi perusahaan. Nah, perbedaan perlakuan juga terlihat pada keuntungan dan kerugian kepemilikan, di mana untuk aktiva penting, keuntungan ataupun kerugian dicatat dalam akun revaluasi, sedangkan untuk aktiva tidak penting, itu keuntungan ataupun kerugian langsung masuk ke laba perusahaan, sehingga tidak dicatat pada akun revaluasi. Selanjutnya yang kedua ada nilai bagi perusahaan atau value to the business, di mana konsep utamanya adalah bahwa suatu nilai aset harus mencerminkan kerugian maksimum yang akan dialami suatu perusahaan jika kehilangan aset tersebut. Nah, dalam kebanyakan kasus, nilai aset itu diukur dengan biaya pergantian. Namun, jika biaya penggantian terlalu tinggi, maka digunakanlah yang pertama nilai arus kas diskonto. Jika terdapat kasus aset itu lebih baik digunakan. Kemudian juga bisa menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan jika aset tersebut lebih baik untuk dijual dan tidak digunakan. Nah, pada laporan Sandy Lens juga menekankan bahwa yang pertama, laba operasional itu harus dipisahkan dari keuntungan ataupun kerugian kepemilikan. Kemudian keuntungan yang belum terrealisasi juga dimasukkan ke cadangan revaluasi, bukan di laba. Kemudian untuk informasi likuiditas perusahaan juga perlu disajikan dengan bijak, jelas, dan juga baik. Kemudian yang ketiga ada usulan biaya penggantian dari SEC, di mana pada tahun 1976, Securities and Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat itu mengusulkan pengungkapan tambahan berbasis biaya penggantian bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, perusahaan diwajibkan untuk yang pertama melakukan estimasi biaya penggantian persediaan dan juga kapasitas produksi. Kemudian yang kedua juga diharuskan untuk menyesuaikan kembali harga pokok penjualan, penyusutan, dan juga amortisasi berdasarkan biaya penggantian. Kemudian yang keempat ada kombinasi nilai, di mana pendekatan ini tuh mencoba menggabungkan beberapa metode penilaian agar lebih fleksibel dan juga realistis. Contohnya itu seperti aktiva moneter dinilai dengan nilai kini arus kas, kemudian ada surat berharga itu menggunakan harga keluar saat ini, kemudian persediaan menggunakan harga masuk saat ini, dan juga aktiva tetap menggunakan biaya penggantian serta barang yang tak berwujud itu menggunakan nilai saat ini. Baik, selanjutnya yang terakhir ada konsep laba usaha, di mana konsep laba usaha ini diperkenalkan oleh Edwards dan juga Bell yang berbeda dari laba akuntansi pada umumnya, di mana laba akuntansi itu dihitung dari pendapatan yang direalisasikan dikurangi dengan biaya historis yang terkait. Nah, laba akuntansi sendiri itu juga mencakup keuntungan kepemilikan akibat adanya perubahan harga aset. Nah, rumus dari laba akuntansi atau PA sama dengan X, yaitu laba operasi saat ini ditambah dengan Y, yaitu realisasi dan akrual keuntungan kepemilikan untuk periode yang bersangkutan, ditambah dengan Z, yaitu realisasi keuntungan kepemilikan untuk periode yang bersangkutan, dan akrual itu dibuat selama periode sebelumnya. Nah, laba usaha itu hanya mengakui keuntungan yang benar-benar terjadi pada periode berjalan. Rumus dari laba usaha atau PX sama dengan PA atau laba akuntansi dikurangi dengan Z ditambah dengan W. Nah, W ini tuh merupakan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi akan tetapi telah muncul pada periode berjalan.